Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahil hamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ikhwanul hadiruna ittaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Faya ikhwanul kiram, sidang Jum'ah rahimakumullah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Hari ini atas izin dan kuasanya kita mampu hadir di majlis yang penuh berkah dan ampunannya, yakni rangkaian amaliyah di hari Jum'ah. Dengan keimanan penuh kepada Allah Ta'ala, ikhlas dalam tindakan kita, dan tahu ilmu serta maksud yang ada di dalamnya, semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam tersanjung untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in muttabi'in, dan semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tunduk dan patuh menjalankan syariat agama, yang kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya lisan ini selalu melantunkan sholawatun Nabi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat agung. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini khatib bertadkirah takwa untuk diri dan para jamaah dalam batasan al-imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mari kita tingkatkan selalu nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
sembari kita kerjakan perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah hari ini singkat, 4 pilar menuju peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Allah firmankan dalam surat ke-59, surat Al-Hasr ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Dalam tafsir Zilalil Quran Sayyid Qutb, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan atas apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang engkau perbuat. Para jamaah, ayat ini begitu istimewa ketika kita kaji. Satu ayat Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, hamba pilihan Allah yang mulia, untuk bertakwa kepada Allah. Dalam makna menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Di tengahnya, wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan atas apa yang telah diperbuatnya. Di akhir ayat ditambahi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Satu ayat ada seruan bertakwa kepada Allah 2 kali. Ternyata Sayyid Qutb berpendapat takwa yang pertama adalah kewajaran bagi seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah dengan kekurangan dan kelebihan dalam tiap diri hamba dalam ibadah kepada Allah. Pastinya namanya ibadah kadang ada rasa semangat, kadang sedikit ada rasa malas. Namanya ibadah ada kesempurnaannya, tapi juga pasti ada kekurangannya. Namanya ibadah kadang ada ikhlasnya, kadang juga ada menggerutunya. Itulah sifat dasar manusia yang tidak bisa kita pungkiri. Niat awal kita ikhlas, di perjalanan ibadah kita menggerutu, bisa jadi namanya manusia. Dalam hal ini, ibadah yang kita kerjakan mestinya pengen meningkat, baik dalam nilai kuantitasnya maupun nilai kualitasnya, jumlah ibadah maupun nilai-nilai kebaikan pemahaman dalam ibadah itu sendiri. Menuju yang demikian, ada 4 pilar yang perlu dikerjakan manusia. Yang pertama, konsep muhasabah. Hendaklah setiap diri mengintrospeksi, mengevaluasi, menilai diri. Salatku kemarin bagaimana? Baca Al-Qur'anku kemarin bagaimana? Salat malamku kemarin bagaimana? Sedekahku kemarin bagaimana? Puasa sunnahku kemarin bagaimana? Manusia menyadari atas apa yang telah diperbuat. Maka muhasabah punya maksud. Kalau kemarin sholatnya sebatas sholat 5 waktu pun cuma di rumah, yuk sekarang tingkatkan dengan berjamaah. Kalau kemarin sholat yang dikerjakannya sebatas wajib fardu 5 waktu, yuk sekarang sholat sunnahnya pun kita kerjakan. Kalau kemarin kita sebatas puasa di bulan suci Ramadan yang wajib, sekarang yuk puasa sunnah dalam kita mengerjakannya pula. Satu nilai evaluasi.
Kalau kemarin kita sedekahnya hanya sebatas di hari-hari tertentu, sekarang dalam situasi kondisi apapun selalu bersedekah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, evaluasi diri. Maka saudaraku, bicara goal, tujuan tertinggi dalam tindakan, ibarat pendidikan anak oleh Ki Hajar Dewantara, triken pendidikannya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Ternyata tujuan atau goal pendidikan anak tidak semata nilai anak yang dicapai, tapi bagaimana membentuk karakter anak yang berakhlakul karimah. Itu yang terpokok. Berbicara berkeluarga, tujuan berkeluarga tidak semata ekonomi yang mapan, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tapi bagaimana membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam konsep baiti jannati. Kalau kita berbicara sebuah perusahaan, tidak semata target di akhir tahun yang akan diperolehnya, namun bagaimana memikirkan nasib kesejahteraan karyawannya lah itu sebagai tujuan utama. Dengan sejahteranya karyawan, otomatis perusahaan maju, target pun akan terpenuhi. Berbicara goal ibadah, tidak sebatas jumlah maupun kualitinya, namun bagaimana membentuk jiwa qalbun salim, hati yang tenang, hati yang sejuk, hati yang bisa ngabekti, menembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi baik sifat duniawi maupun ukhrawi, semata semuanya didasarkan harapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, muhasabah. Yang kedua, istighosah. Al-hasi yang guna makna mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat menyebutkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita minta perlindungan Allah taala dalam kita sholat, semoga dijaga sholat kita, kekhusyuan sholat kita. Dalam sedekah kita minta kepada Allah keikhlasan sedekah kita. Dalam kita membaca Al-Quran, kita minta perlindungan kepada Allah agar kita menjadi hamba yang selalu membaca dan bersahabat dengan Al-Quran Allah yang mulia. Kita minta dalam bahasa ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta pertolongan kepada Allah taala. Yang ketiga, mujahadah. Artinya apa? Peningkatan kesungguhan amal ibadah sembari membersihkan relung-relung batin hati, qalbun yang paling dalam, menetapkan dan meluruskan niat atau nawaitu kita, menjaga keikhlasan tindakan kita sembari kita memohon kepada Allah dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran, dengan kita selalu meruqyah diri minimal dengan suratul Fatihah. Ada ruqyah ayat yang terhebat dalam kita meruqyah diri maupun kepada orang lain. Kita perhatikan diri dalam mujahadah, tidak sebatas kita melafadzkan lantunan asmaul husna semata. Misalkan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaiminu, Ya Aziz. Tidak sebatas kita lantun Allah Rahman, Allah Rahim. Yuk, jadilah pribadi yang pemurah, yang dermawan, yang kasih sayang, yang rukun, bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Yang terakhir, konsep hamazah. Kita bersungguh dalam satu dimensi tujuan akhir, percaya diri, optimisme diri. Apa yang kita lakukan, semoga hari ini, tahun ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun kemarin. Dengan begitu kita ada nilai peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku, singkat khutbah hari ini yang khatib sampaikan
untuk wasiat diri dan para jamaah, kita berlindung kepada Allah agar ibadah kita diterima Allah, kekurangannya diampuni oleh Allah, dan kita bisa istiqomah, dan semoga kelak kita kondur kembali kepada Allah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqul qali hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa sallim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ikhwanul kiram ittaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa ashabihi warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat irfa' lahumud darajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wala dzikrullahi akbar.